Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Meskipun sering sekali mendengar istilah doa syafaat, bisa jadi kita tidak mengetahui artinya. Kita mungkin tahu apa itu doa, tetapi apa itu syafaat bisa jadi masih asing bagi kita. Apabila kita membaca Alkitab sampai tamat, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan mendapati kenyataan bahwa kata syafaat hanya disebut satu kali saja, yaitu di dalam surat Paulus kepada Timotius, murid rohaninya yang terkasih yang menggembalakan jemaat Tuhan di kota Efesus. Kata syafaat yang hanya disebut satu kali di sepanjang Alkitab itu tertulis di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 yang menjadi menu sarapan hari ini. Berdasarkan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 ini, dengan mudah kita bisa menjawab pertanyaan, doa syafaat untuk siapa? Karena jawabannya sudah tertulis di sana, untuk semua orang. Jelas dan singkat. Berhubung jelas dan singkat, hal itu justru menimbulkan pertanyaan lanjutan. Siapa yang dimaksud dengan istilah semua orang oleh Paulus? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengulik ke bahasa aslinya. Seperti diketahui, bahasa tulis Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Kata Yunani yang digunakan Paulus untuk doa syafaat adalah enteuksis. Kata Yunani enteuksis ini sejatinya disebut 2 kali di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam menu sarapan hari ini dan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 5 yang diterjemahkan oleh LAITB, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, sebagai doa saja tanpa embel-embel syafaat. Kata Yunani enteuksis atau doa syafaat memiliki 2 makna, yaitu campur tangan dan perantara. Kedua makna ini dengan tepat ikut menjelaskan kata enteuksis yang biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang campur tangan perkara orang lain dengan berlaku sebagai perantara bagi orang lain tersebut untuk memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Jika menengok ke Perjanjian Lama, maka kita akan mendapati kenyataan bahwa meskipun kata syafaat tidak secara gamblang disebut, tetapi di dalam praktiknya ada banyak doa syafaat yang dimohonkan kepada Tuhan. Jadi meskipun tidak tersurat dalam Perjanjian Lama, tetapi doa syafaat jelas tersirat. Sejak zaman Abraham sampai zaman pra-pembuangan bangsa Israel ke Babel, salah satu penekanan utama dari semua doa yang dimohonkan kepada Tuhan adalah syafaat. Doa syafaat itu sangat penting, seperti nyata di dalam doa-doa Musa. Kalian bisa baca Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai 13, Bilangan pasal 14 ayat 13 sampai 19. Di dalam doa Harun, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Di dalam doa Samuel, 1 Samuel pasal 7 ayat 5. Di dalam doa Salomo, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 53. Dan juga dalam doa Hizkia, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19. Pada zaman Perjanjian Lama, doa syafaat secara terbatas hanya dilakukan oleh nabi, imam, dan raja, yaitu orang-orang tertentu yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk menyandang jabatan khusus dengan hak istimewa di dalam doa.
yaitu sebagai perantara yang mewakili umat memohon kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan zaman Perjanjian Lama, selanjutnya di dalam perkembangannya pada zaman Perjanjian Baru, oleh kasih karunia Allah, di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya bisa dan boleh menjadi juru syafaat. Karena itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, kata Paulus di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan syarat harus berdoa di dalam nama Yesus yang merupakan juru syafaat agung. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah nabi, imam, dan raja bagi kita, orang-orang percaya, umat pilihannya. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Jadi berdasarkan pemahaman arti kata syafaat dan contoh-contoh praktis pemakaiannya oleh para juru syafaat yang tertulis di dalam Alkitab, dengan mudah kita bisa menjawab pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan istilah semua orang oleh Paulus? Yaitu orang lain. Jelas dan singkat. Berhubung jelas dan singkat, kembali menimbulkan pertanyaan lanjutan. Siapa yang dimaksud dengan istilah orang lain? Orang lain yang dimaksud adalah orang lain, yaitu orang lain selain diri sendiri. Hal ini sejatinya sudah jelas, sangat jelas. Tetapi kenyataannya masih ada saja yang salah memahaminya. Kadang pada saat kebaktian umum di hari Minggu, saya masih mendapati ada orang yang berdoa syafaat bukan hanya untuk orang lain saja, melainkan juga untuk dirinya sendiri. Seorang oknum pendeta setelah panjang lebar berdoa syafaat untuk umatnya, kemudian melanjutkan doa syafaatnya demikian. Terima kasih Tuhan, karena oleh kasih kemurahan-Mu, akhirnya hamba-Mu ini mendapat kesempatan untuk bersiarah ke Israel. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, bahwa hamba-Mu ini belum punya bekal untuk mencukupi segala keperluan di sana dan di sepanjang perjalanan. Tetapi meskipun demikian, hamba-Mu ini percaya ya Tuhan, bahwa Engkau pasti akan mengirimkan orang-orang yang murah hati untuk mencukupi keperluan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Doa semacam ini bukanlah doa syafaat, karena doanya tidak mewakili orang lain. Dan jika dicermati, sejatinya doanya juga tidak ditujukan kepada Tuhan. Sehingga kualitas doanya tersebut tidak jauh bedanya dengan doa sebelum tidur dari seorang anak kecil. Ya Tuhan, sebentar lagi anakmu yang masih kecil ini mau tidur. Tolong ya Tuhan, besok pagi ingatkan nenek untuk membeli coklat sesuai janjinya kepada anakmu ini. Di dalam nama Yesus, amin. Mama sang anak yang duduk di sampingnya menasihati, "Nak, kalau berdoa kepada Tuhan itu tidak perlu keras-keras, tidak usah berteriak. Cukup berbisik saja, Tuhan sudah dengar." Anak kecil itu menjawab, "Aku tahu Mama, tetapi kalau hanya berbisik dan tidak berteriak, nanti nenek yang tidur di kamar sebelah tidak dengar." Paulus tahu bahwa berdoa syafaat berarti berdoa untuk orang lain selain diri sendiri. Itulah sebabnya secara lengkap Paulus menulis, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sahabat-sahabat Kristus,
Karena kita sudah memahami bahwa berdoa syafaat berarti berdoa untuk orang lain selain diri sendiri, maka untuk selanjutnya janganlah melakukan kesalahan seperti yang sudah saya contohkan. Ingatlah juga bahwa orang lain yang dimaksud bukan hanya terbatas pada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Mungkin itu suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, sanak saudara, teman-teman kita. Melainkan juga termasuk musuh-musuh kita. Orang-orang yang mungkin kita benci dan membenci kita. Karena Tuhan Yesus Kristus berfirman, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Sebagai penutup sarapan hari ini, saya akan memberi contoh dengan berdoa syafaat untuk kalian. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang setia menikmati Sabtu, sarapan bersama Tuhan. Dan tolong ingatkan mereka semua ya Tuhan, untuk memakai BPJS, bayar pakai jempol subscribe. Nah, ini juga termasuk contoh doa syafaat yang salah. Salah kok dijadikan contoh. Untung tahu kalau salah. Jadi supaya saya tidak salah, berdoa syafaatlah untuk saya. Ya, jangan lupa berdoa syafaat untuk saya.